Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu. Sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Ku terkenang pada dirimu. Mawar merah suatu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu, karena aku juga cinta kepadamu. Oh bahagia putri ini telah berpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Sabtu menjelang weekend. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan juga keluarga yang sedang sakit diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali bersama keluarga di rumah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami akan memberikan edukasi dan juga berbagi informasi bersama Smarkustik juga untuk merelaksasikan pikiran kita. Jadi materi kita dapat, pikiran dan juga obrolan santai juga kita dapat ya Bapak Ibu sekalian. Untuk materi edukasi kita hari ini yaitu seputar telinga dan juga tentang bagaimana cara cuci tangan yang benar. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan mengenai telinga, itu bisa ditanyakan kepada rekan kami yang hari ini akan diisi oleh Ibu Ida Farida dari perawat Poli THT. Baik, langsung saja ya Ibu Ida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah ya. Saya juga bersyukur karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dan bertatap muka dengan bapak ibu sekalian. Orang-orang yang luar biasa ya, karena saya tahu bahwa hari ini, saat ini ada keluarga bapak ibu sekalian yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit ini, tapi bapak ibu bisa menjalani ujian ini dengan sabar dan tabah ya. Semoga keluarga ibu dan bapak sekalian bisa segera pulih kembali, bisa berkumpul kembali dengan bapak ibu sekalian di rumah. Kenalan dulu Bu ya, nama saya Ibu Ida. Kebetulan saya bertugas di ruang Poli THT. Ada yang tahu THT itu apa? Iya, THT itu adalah penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang telinga, di mana kita akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada telinga kita, gangguan pendengaran. Slide. Sebenarnya apa sih gangguan pendengaran itu? Gangguan pendengaran adalah penurunan fungsi dari pendengaran kita, baik itu di telinga yang satu atau kedua belah telinga kita. Ya, slide lagi. Terus tanda-tandanya apa kalau kita mengalami gangguan pendengaran? Yang pertama
adalah kesulitan dalam mendengarkan percakapan. Ya, misalnya saya sama ibu sekalian ngomong ya, terus apa minta diulang kembali apa yang kita sampaikan. Nah, itu berarti sudah mengalami kesulitan dalam mendengarkan percakapan. Kemudian yang kedua, terdengar gemuruh atau suara berdenging di telinga kita, yang di dalam medis kita sebut dengan tinnitus. Ya. Yang ketiga, yaitu tidak dapat mendengar suara televisi atau radio dalam volume normal. Jadi nanti kalau misalnya di rumah ada salah satu keluarga Bapak Ibu sekalian yang kalau nyetel TV kok dikerasin atau nyetel musik apa dikerasin, nah itu berarti ada gangguan pendengaran. Yang keempat adalah pusing atau gangguan keseimbangan. Ini berhubungan dengan saraf-saraf pendengaran yang ada di telinga kita. Lanjut. Terus apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah sebelah sana, maaf. Saya fokusnya ke sini. Yang pertama penyebabnya adalah karena genetik. Ya, genetik itu adalah gangguan pendengaran yang diwariskan kepada salah satu keluarga kita. Ya. Yang kedua, gangguan pendengaran didapat. Biasanya kalau yang didapat ini biasanya terjadi karena adanya infeksi pada telinga tengah. Kalau di Madura biasanya kita sebut dengan coro. Ya, coro itu biasanya keluar nanah ya Bu ya dari telinga kita, terus ataupun kalau tidak keluar nanah bau ya, bau amis, bau nggak enak pokoknya. Nah, itu berarti ada infeksi di telinga tengah kita. Kemudian yang lainnya adalah obat ototoksik. Obat-obat yang memang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Misalnya obat-obat TBC. Jadi obat-obat TBC itu memang waktunya minumnya jangkanya lama, ada yang 6 bulan, 9 bulan. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu bayi yang lahir prematur atau bayi kuning, sulit bernafas, atau bayi-bayi yang berat lahirnya rendah pada saat lahir ya. Kemudian bayi yang kejang. Nah, ini ada kemungkinan dari saraf-saraf pendengarannya di bagian telinga itu terganggu sehingga mengakibatkan pendengarannya menurun atau berkurang. Yang keempat yaitu trauma pada telinga. Misalnya ada keluarga Bapak Ibu yang kecelakaan misalnya, terus dari telinganya keluar darah. Nah, itu biasanya perlu kita curigai, khawatir ada hal-hal yang bisa mengganggu bahasa ininya onderdilnya ya, onderdilnya di telinga kita, di dalam telinga kita. Pasti ada sesuatu. Yang kelima yaitu tumor pada telinga tengah. Ini jelas sudah ya, bisa mengganggu gangguan pendengaran. Slide. Terus apa akibatnya bagi pendengaran kita? Nah, yang pertama, kalau pada anak kecil biasanya ini akan menghambat perkembangan bicaranya. Jadi kalau misalnya tadi bayi dengan berat lahir rendah atau bayi dengan sesak nafas, tengah kejang, nah ini sudah terganggu di dalam sistem pendengarannya. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan dia tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan, sehingga perkembangan bicaranya juga bisa terlambat, terganggu. Yang kedua, hambatan proses belajar di sekolah. Ini sudah jelas ya, biasanya anak-anak usia SD itu kalau di Poli THT keluhannya nggak dengar Bu. Terus saya tanya, ini kalau di sekolah gimana? Ya, kalau di sekolah minta duduknya di paling depan biar dia bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, itu menjadi hambatan juga dari proses belajarnya. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Ini juga jelas. Jadi kami misalnya yang bekerja di suatu instansi atau apa, biasanya kalau terjadi penurunan pendengaran
nanti akan terjadi salah komunikasi atau miskomunikasi. Misalnya disuruh ke selatan, malah ke utara. Nah, ini bisa menimbulkan salah komunikasi sehingga salah mengartikan tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, gangguan hubungan sosial. Nah, ini biasanya terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah sepuh, yang memang secara fisiologis ya, ini bisa menyebabkan penurunan pendengaran pada usia 55 tahun ke atas. Kalau sudah segitu biasanya bapak ibu itu jarang kumpul-kumpul dengan tetangga atau siapa karena merasa malu, merasa tidak enak karena harus diulang-ulang ketika berkomunikasi dengan mereka. Lanjut. Belum bisa mengoceh atau babbling pada usia 18 bulan. Oh ya. Pada usia 18 bulan normalnya anak-anak kita itu sudah bisa ngoceh ya, bla 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 apa dan sebagainya. Tapi dengan anak-anak yang masih belum bisa, nah ini perlu kita curigai adanya gangguan pendengaran pada telinganya. Yang Belum bisa mengucapkan kata yang berarti pada Ya. usia 18 juga bulan. belum bisa mengucapkan arti. Biasanya mama, papa, mama, nah itu kan sudah ada artinya. Tapi untuk anak-anak yang sudah mengalami gangguan pendengaran ini nggak ada artinya, cuma ya mama, nggak ada artinya. Jadi kita tidak mengerti dia mau minta apa gitu ya. Terus Ucapan anak tidak jelas. ya, itu tadi artinya sudah tidak jelas, dan kita tidak mengerti apa yang diucapkan. Pencegahannya mencegah terjadinya infeksi pada telinga dengan Ya. makanan bergizi. Baik, biasanya infeksi pada telinga tengah itu disebabkan oleh virus atau bakteri ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus, maka virus atau bakteri itu akan mudah untuk menyerang kita. Misalnya batuk pilek lama, panas tinggi dan sebagainya. Nah, untuk tidak terjadi hal sedemikian rupa, maka kita harus makan makanan yang bergizi. Ya Bu ya, yang bergizi tidak perlu mahal, tapi tetap mempunyai nilai-nilai gizinya ya. Kemudian yang kedua, menghindari pembersihan telinga yang berlebihan. Kalau di rumah ya, biasanya Bapak Ibu kan pakai cotton bud atau ada yang pakai bulu ayam. Ada. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan pakai bulu ayam ya. Karena itu akan membuat luka di liang telinga kita. Kan bulu ayam itu ya halus, tapi karena kalau dikorek-korek itu biasanya tambah enak, tambah dikerasin. Amben malah nyamben malah padat gatalnya. Itu biasanya akan membuat luka lecet di liang telinga kita. Nah itu akan juga mempengaruhi dari pendengaran kita. Pencegahannya yang ketiga yaitu perilaku sehat pada telinga kita. Jadi kita harus bijaksana ya memperlakukan telinga kita agar telinga kita tetap sehat. Yang pertama yaitu waspadai kebisingan. Jadi kalau misalnya di tetangga kita ada mantenan ya, terus volumenya soundnya itu keras kan misalnya. Nah ibu bisa menghindari kebisingannya dengan pakai kapas ditaruh di telinga. Nah itu akan bisa mengurangi volume dari yang kita dengar. Yang kedua, gunakan pelindung pendengaran yang saya sebut tadi itu ya, karena kita tidak punya earplug. Yang ketiga, berhati-hatilah menggunakan earphone. Biasanya pada anak-anak muda ini yang sering pakai earphone ya, atau headset ya. Jadi dengerin musik sampai tertidur, tapi headsetnya terus bunyi. Nah itu akan mengganggu telinga kita. Karena normalnya telinga kita itu kalau pakai headset maksimal cuma 1 jam saja.
Jadi tidak lebih dari itu. Langsung diistirahatkan, dan volume yang kita dengarkan hanya sebesar 60%. Jadi tidak terlalu keras banget ya Bu ya. Meskipun misalnya ini kesukaan saya, lagu kesukaan saya kerasin, kan orang lain tidak dengar, jangan. Kasihan telinga kita ya. Yang keempat, berikan waktu bagi telinga untuk istirahat. Jadi istirahat tidur pada saat malam hari itu sudah cukup ya, sampai pagi hari sudah cukup untuk memberikan telinga kita untuk istirahat, tidak mendengar bunyi-bunyian ya. Terus periksa telinga secara teratur. Jadi kalau misalnya ada kotoran telinga atau apa, biasanya dianjurkan setiap 6 bulan sekali. Nah, ini ada pesan ya. Jaga pendengaran kita kini dan nanti. Karena pendengaran kita adalah penting bagi kita semua. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasannya sangat lengkap sekali ya Bapak dan Ibu. Tadi juga ada tips-tips bagaimana pencegahan untuk supaya telinga kita itu sehat ya, seperti ini. Berhati-hati menggunakan earphone atau headset, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena lagunya suka, akhirnya terus diulang-ulang tanpa beristirahat untuk telinganya ya. Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga menyediakan door prize di sini. Ada? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian tentang telinga, tips mencegah bagaimana supaya telinga kita sehat. Maksudnya cara membersihkan telinga yang benar itu seperti apa, juga mungkin ada yang ingin bertanya. Sudah pintar semua. Pakai dulu ya. Lanjut aja. Gimana? Lanjut aja. Mungkin nanti. Oh, mungkin pertanyaannya ditunda dulu ya. Kita lanjut ke musik. Sudah siap? Ya udah. Lanjut. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu ku tunggu lama, telah lama ku menunggu. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segala
tangan yang benar. Kita sudah melewati pandemi COVID ya. Dari situ kita belajar bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya apa? Yaitu dengan cara kita cuci tangan yang benar. Di sini kami mengundang dari tim Komite PPI atau Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dengan ketua, yaitu beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik di instalasi laboratorium klinik, yaitu Dr. Suyandini Kumala, bersama dengan tim yaitu Bapak Umam dan Ibu Novi. Di sini akan memperagakan kepada kita bagaimana cara cuci tangan yang benar. Baik, langsung saja kita ke materi. Saya persilahkan Dr. Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barusan udah fresh lagi ya, sudah dengerin musik. Musiknya bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya. Ya, jadi perkenalkan, mungkin bisa maju dulu tim dari Komite PPI. Ya, jadi di rumah sakit ini ada yang namanya Komite PPI, yaitu Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, yang tugasnya adalah mencegah terjadinya infeksi bukan hanya pasien, tapi pada Bapak Ibu yang menunggui pasien di sini, supaya Bapak Ibu tetap sehat, tidak saling menularkan penyakit, dan juga tidak tertular penyakit dari pasien. Begitu. Ini kita kenalkan sebagian dari tim kami. Ini ada Pak Umam. Pak Umam ini tugasnya di poliurologi, ya. Kemudian ada Mbak Novi juga tugasnya di UGD. Jadi dan masih ada lagi tim kami yang belum hadir. Jadi tim Komite PPI ini adalah mengawasi bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang cuci tangan, ya. Cuci tangan yang benar itu seperti apa? Coba mungkin saya ibu yang daster merah nih, Bu. Siapa namanya, Bu? Ibu Farida. Bu Farida dari mana? Lebaran itu. Enggak ada. Dari Lenteng Propo, lagi menungguin keluarga yang sakit ya? Oke. Bu, saya boleh lihat tangannya Bu Farida begini? Ya, dua boleh, dua? Ya. Menurut Bu Farida, coba gini lagi tangannya. Ini tangannya Bu Farida sudah bersih? Sudah bersih. Jadi kalau misalnya nanti Bu Farida mau makan kue, nggak usah cuci tangan lagi. Cuci tangan. Kalau boleh tak, kan sudah bersih tadi tangannya, tetap cuci tangan lagi ya. Oke. Hand rub. Nah, coba saya pengen tahu Bu Farida cuci tangannya seperti apa. Berdiri boleh, Bu? Oke, coba Bu. Misalnya mau makan. Oke, cuci tangannya seperti ini ya Bu ya, sama ini ya. Oke, baik Bu, silahkan duduk lagi Bu Farida. Terima kasih. Satu lagi, Bapak ya. Bapak yang mana? Silahkan Bu Nurul ya yang pilih. Bapak yang mana? Ini Bapak. Oh, Bapak yang lagi mau minum kopi. Maaf ya Pak, nggak tahu ya, bentar ya. Pak siapa namanya Pak? Pak Ahmad. Bapak Ahmad dari mana Pak? Tarapen ya Pak ya. Oke, Tarapen itu mana? Sampang. Oh, Larangan. Oh ya, oke. Pak, boleh dong lihat tangannya Pak? Tangannya Bapak sudah bersih ya? Oh, sudah bersih. Kalau kelihatan gini bersih ya, nggak ada debunya, nggak ada ini. Oke. Kalau misalnya Bapak mau makan, nanti misalnya mau makan kue atau mau makan nasi, Bapak cuci tangan nggak nanti? Kan sudah bersih tangannya. Iya, tetap cuci tangan ya. Oke, coba gimana Bapak cuci tangannya? Oke, iya bagus ya. Terima kasih Pak Ahmad. Silahkan dilanjut minum kopinya. Maaf mengganggu ya. Oke, jadi sebenarnya cuci tangan itu adalah suatu hal yang gampang, yang mudah, tapi harus selalu dikerjakan. Kenapa? Karena tangan kita ini
yang selalu digunakan untuk makan, untuk minum, untuk memegang. Misalnya habis pegang meja, nah, habis pegang meja kita kan nggak tahu ada kumannya atau tidak. Kalau dilihat seperti ini bersih Bu tangan saya, nggak ada debunya. Tapi kita habis pegang handphone misalnya, atau pegang pintu misalnya, buka pintu. Nah, kita nggak tahu kalau di pintu itu ada kuman atau tidak. Kelihatan nggak sih kumannya? Tidak ya? Ya, virusnya juga tidak kelihatan. Oke, oleh karena itu kenapa kita harus cuci tangan yang benar. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada nggak yang berpikiran gini, aduh Bu, tangan gula bersih pon Bu, tahu saya beco, jadi ke bersih gula gelok pon saya beco, ternyata cuci tangannya tadi subuh. Nah, kan sudah pegang ini itu enten bersih tadi apa nebu gitu kan, tapi tetap makan. Atau ada juga nggak yang kebiasaannya kita tuh ya kalau makan pakai tangan, terus cuci tangannya hanya untuk basahin tangan aja supaya saya tak cekak kebi. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Jadi cuma basahin tangan, cuma untuk makan apa, untuk biar nasinya nggak lengket gitu ya. Itu salah ya Bapak Ibu. Nanti ada cara cuci tangan yang benar. Jadi tadi sudah ada Bapak Ahmad sama Bu Farida yang mempraktekkan cuci tangan yang biasa dilakukan. Jadi cukup begini. Nah itu sebenarnya kurang bisa membersihkan seluruh permukaan tangan kita. Ya, nanti kita akan praktek cara mencuci tangan yang benar, langkah-langkahnya seperti apa sehingga tangan kita benar-benar bersih. Ya. Kita terhindar dari penyakit. Kadang kan kita nggak tahu habis makan apa, kok tiba-tiba diare, kok tiba-tiba panas, kena tipes, kena diare. Ternyata hal sepele yang kita lupakan adalah cuci tangan. Ya, nanti ada 6 langkah yang akan dipandu dan dijelaskan oleh Mbak Novi dan Pak Umam. Ya, ngantuk nggak? Nggak. Nanti ada prakteknya juga ya Mbak Elvin ya. Oke, Mbak Novi. Ini Mbak Novi yang akan menunjukkan cara praktek cuci tangan yang benar, sama Pak Umam juga Pak. Biar lebih mantep ya kalau berdua ya. Satunya hadap sana, satunya hadap sana gitu. Yuk. Dijelaskan dulu Pak Umam. Baik. Ada di sini. Soalnya audiennya di sana juga. Oh iya, satunya di sana, satunya di situ. Enggak apa-apa, ada ke sini semua dulu. Saya tambah ya, jadi cuci tangan itu ada 2. Satu kalau kelihatan sudah bersih, kita pakai hand scrub saja. Pakai itu, daerah itu ya. Sudah ada di seluruh ruangan di rumah sakit. Hand scrub namanya digantung di tempat tidur pasien atau ada di dinding-dinding ruang perawatan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Ya, kalau tangan kita kotor, kalau tangan kita habis makan misalkan, tidak bisa kita pakai ini. Cuci tangannya pakai sabun dulu. Kalau sudah tangannya bersih, baru pakai ini nanti. Ya, jadi saya praktekkan di sini cuci tangan ketika tangan kita sudah kotor ya. Ada 6 langkah. Satu, target kita adalah meratakan hand scrub dan telapak tangan. Jadi kalau mau kita hitung, itu hitungannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ratakan dulu ya. Setelah rata baru punggung tangan. Punggung tangan sambil jempol ikut yang sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Yang kedua, apa namanya, telapak tangan ngatuk ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi di sela-sela jari. Yang ketiga sela-sela jari. Jadi saya ulang, yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan kanan kiri bergantian, yang ketiga sela-sela jari. Sudah? Ya, saya ulang lagi karena ada 6 langkah. Saya bagi 2. Telapak tangan,
punggung tangan kanan kiri bergantian, terus sela-sela jari. Udah ya. Keempat mengunci. Ya, mengunci cukup sekali. 1, 2, 3. Mengunci ya, 1, 2, 3. Terus kemudian jempol kanan kiri muter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir ujung jari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Yuk, yang bisa lihat kita sama-sama, ayo. Tangannya semua gini Bapak Ibu. Ayo kita ajari. Ayo adik. Pegang. Ayo audien silahkan berdiri semuanya. Ayo tadi yang sudah praktek Ibu Mbak silahkan berdiri juga ya. Ayo Ibu silahkan sama-sama kita cuci tangan yang benar. Jadi nanti ada bekal juga kita sampai di rumah cara cuci tangan yang benar ya. Silahkan. Nanti yang paling benar bisa dapat door prize ini ya. Ayo masnya silakan maju ke depan mas. Silahkan sebelah sini. Ayo Pak sebelah sini Bapak. Biar nanti sampai di rumah ada ilmu yang bisa diterapkan tentang cara cuci tangan yang benar ya. Ibu yang sebelah sini juga, ayo kita sama-sama belajar bagaimana cara cuci tangan ya. Ibu juga, Bapak silahkan Bapak bergabung juga sama kita. Iya boleh sebelah sini atau sebelah sini juga boleh. Nah, ayo Bapak silahkan sebelah sini. Ya. Mungkin ya bisa berkumpul di sebelah sana. Tarik Ibu. Ki, ngere kumpul sarang ki. Ngereng. Tarik. Di bawah ada apa? Sudah siap? Ayo. Ayo siap ya. Ayo kita bareng-bareng. Ayo bersama. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mengunci. 1, 2, 3. Jempol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Sekali lagi cepat. Ayo. Cepat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Hafal ya. Terima kasih. Sudah. Kita mau panggil 3 orang yang berani ya. Nah, tanpa dibantu. Ayo dicoba 3 orang. Mungkin ada 1, 2. Iya, semangat ibu-ibunya ini. Bapak-bapaknya kemana ini? Ada yang mau coba, bapak-bapak? Tidak apa-apa, silahkan. Nanti kan kita pilih yang paling benar yang mana ini ya. Oke ya, 1, 2, 3. Siap? Siap? Gimana? Kita mulai? Oke, silahkan. Dikasih dulu handwrapnya. Bentar Ibu, dikasih handwrap dulu. Oke, ini dilihat langsung sama Dr. Mala ya. Nanti dinilai langsung. Jurinya ini yang paling betul boleh. Iya. Siap? Dalam hitungan 1, 2, 3 ya? Apa dibagi setengah-setengah dulu ya Dok?
Langsung aja. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ini saya pilih dulu dok ya. Kita harusnya seleksi dulu. Mbak yang ini silahkan maju. Ibu maju. Ibu. Nah, sebentar ibu. Bapak silahkan maju. Nah, ini silahkan baris di depan. Kita uji lagi untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi barusan. Saya sampaikan terima kasih ibu ya. Bapak sebelah sini bapak gabung jadi satu. Nah, oke, kita coba sekali lagi ibu maju ke depan sini. Siap? 1, 2, 3. Enggak, yang ibu, enggak ibu. Gimana dokter? Sudah bagus-bagus semua, alhamdulillah ya. Cuman memang ada beberapa gerakan yang masih kurang gitu ya. Ada yang masih yang terlompati gerakannya gitu. Kalau saya sih, Bu Farida bagus sudah, Farida sip. Mbak Novi siapa? Yang pakai baju pink sama kita Pak. Oke, ya benar setuju. Untuk door prize-nya? Iya, 3. Oke, 3. Berarti Bapak, Ibu, dan Ibu Farida ya yang dapat ya. Terima kasih Terima banyak Ibu kasih. ya partisipasinya. Partisipasinya. Langkunghi. Itu tuh akhir. Oh, penting. Sudah 3. Wah, ini di sini aja. Ayo, silakan. Malu ini foto malu. Teman kamera. Ayo, baik lagi. Masih di. Coba di depan. 1, 2, 3. Lagi. Ayo, bebas. Lagi. 1, 2, 3. Ini sampai